Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Rahadian Zainul SPD MSI oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dan pemutaran video testimoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Ketua Senat, Sekretaris Senat Kota, Pak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Dekan, teristimewa, tamu, keluarga guru besar kita hari ini. Pak Ketua, izinkan saya membacakan riwayat singkat guru besar DMIPA yang ke-12 atas nama Profesor Dr. Rahadian Zainul SPD MSI. Beliau sehari-hari berhombes di Departemen Kimia, lahir Sungai Penuh 21 Januari 1974. Profesor Rahadian Zainul MZ SPD MSI memiliki karya ilmiah yang sangat luar biasa, memiliki paten. Inilah yang memungkinkan salah satu beliau menjadi guru besar termuda di UNP dan proses guru besar tercepat di UNP ini. Profesor Dr. Rahadian Zainul memiliki total publikasi di indeks Web of Science sebanyak 20 paper, memiliki total publikasi indeks di Scopus 52 paper, dengan H-index di Web of Science 3, H-index Scopus 9, H-index Google Scholar 28, H-index di Google Scholar 80. Sampai saat ini, beliau sudah menulis bersama tim 47 buah buku ber-ISBN, paten terdaftar 120 paten dalam bidang teknologi material, proses, dan sistem informasi. Beliau juga memiliki 3 merek paten terdaftar dan 1 paten yang posisinya granted. Beliau juga memiliki haki sebanyak 76 haki, dan jika ingin tahu dengan beliau, baca dalam catatan di jalan pulang. Pak Rektor, undang yang saya hormati, izinkan saya membacakan beberapa buah saja dari karya beliau. Yang terbaru adalah yang publish Juli 2022, Macroalgae Bioactive Compounds for the Potential Antiviral of SARS-CoV in Silico Study Part Me, yang publish di Journal of Pure and Applied Microbiology. Saking banyaknya pada terus saya pilih. Yang kedua, salah satu yang terbit di Scopus juga tahun 2022, yang diterbit di Jurnal International Pharmacognosy, Bioactive Compound from Maxtin, Calcium Bacillus and Antiviral Agent via Dual Inhibitor Mechanism against SARS-CoV. Beliau juga menjadi pembicara di tingkat nasional dan internasional. Yang terbaru adalah menjadi keynote speaker di seminar yang diadakan oleh Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia tahun 2022. Menjadi keynote di seminar internasional yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia tahun 2022. Beliau juga banyak menulis buku, diantaranya yang penerbit nasional, Fotokatalis and Fototransformasi Asam Humat, yang terbit tahun 2020. Yang kedua, buku referensi beliau, Teknik Karakterisasi Kimia Fisika, yang terbit di Penerbit Nasional Maret 2021. Terakhir yang sangat luar biasa, beliau mungkin satu-satunya di UNP, baru, insya Allah menyusul yang lain. Paten beliau dengan granted dengan judul Fotoreaktor Heksagonal Pelat Tipis Oksida Tembaga untuk menghasilkan energi listrik dari cahaya ruang dan proses pembuatan pelat tipis oksida tembaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Syukri Arif dari Fakultas MIPA Universitas Andalas. Pertama sekali saya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Rahadian atas capaiannya mendapatkan gelar guru besar. Saya mengenal Prof. Rahadian bukan hanya saat Prof, tetapi saya sudah lama mengenal beliau sejak mahasiswa S2 dan S3, terutama ketika S3 tentunya lebih banyak intensitas pertemuannya. Beliau orangnya sangat ulet dan bekerja selalu bersungguh-sungguh, dan yang menarik, beliau orangnya termasuk pandai bergaul dan fokus. Kalau ada suatu pekerjaan sangat fokus sekali. Sekali lagi selamat, semoga ilmu yang diperoleh, gelar yang diperoleh mendapat berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Rahadian Zainul, SPD, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, Ketua Majelis Amanat dan anggota, Bapak Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, beserta jajaran, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan se-Universitas Negeri Padang, Bapak Ibu Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Badan, Koordinator Bagian se-UNP, Bapak Ibu, para guru besar dan guru besar tamu, baik yang hadir secara luring maupun yang secara online, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, panitia pelaksana, para tamu undangan, stakeholder, rekan sejawat, kolega, keluarga tercinta, dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Sistem Tandem Sel Elektrofotokimia untuk Produksi Hidrogen melalui Splitting Air sebagai upaya penyediaan energi terbarukan untuk masa depan. Hadirin yang saya muliakan, peradaban manusia dibangun oleh sistem energi. Energi adalah bagian penting dari produktivitas, sama halnya dengan bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Dewasa ini sebagian besar energi berasal dari bahan bakar fosil yang banyak menimbulkan masalah, antara lain polusi udara. Kedua, ketersediaan terbatas yang tidak dapat diperbaharui, distribusi yang dikuasai oleh beberapa negara yang membuat biaya relokasi dan distribusi membengkak dan sangat mahal. Karena itu perlu kita lakukan riset yang ramah terhadap lingkungan, ekologis, murah, ekonomis, berkelanjutan, dan berkelimpahan ketersediaannya di alam. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil yang jumlahnya relatif terbatas akan memicu krisis energi di negeri ini. Oleh karena itu, masalah energi harus terus menjadi perhatian utama, apalagi dengan meningkatnya masalah dampak lingkungan akibat pembakaran energi fosil untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi nasional. Energi terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan menyumbang kepada bauran energi nasional dan membantu usaha mitigasi dampak perubahan iklim global. Sumber energi ini digunakan hampir di seluruh dunia yang telah memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber energi strategis untuk mengantisipasi krisis energi. Hadirin yang saya muliakan, ingin saya menjelaskan sedikit tentang energi hidrogen. Hidrogen inilah unsur yang paling sederhana dan ringan yang terdiri dari satu proton dan satu elektron. Dia storable, bersih, dan bahan bakar ramah lingkungan.
untuk memproduksi hidrogen dari sumber daya terbarukan, terutama dari air dan biomasa. Lebih dari 90% alam semesta terbuat dari hidrogen. Matahari memiliki kandungan lebih 30% hidrogen. Bumi menempatkan hidrogen sebagai unsur ketiga terbanyak, terutama pada permukaan bumi dan air. Hadirin yang saya muliakan, konversi energi terbarukan dan ramah lingkungan berfokus pada sinar surya dan upaya memproduksi hidrogen dari air. Upaya memproduksi hidrogen dari splitting air sebagai sumber energi menjembatani keterbatasan efisiensi konversi energi surya yang masih rendah. Hadirin yang saya muliakan, tandem sel fotovoltaik dan sel elektrolisis untuk memproduksi hidrogen merupakan improvisasi energi surya dalam memproduksi hidrogen melalui elektrolisis air. Untuk itu maka diperlukan desain sistem tandem fotovoltaik elektrolisis sel secara menyeluruh untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi. Pada bagian sel fotovoltaik meliputi beberapa aspek, antara lain stability, energetics, kemudian kinetics. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya sedikit menjelaskan terkait penelitian yang sudah saya lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonversi cahaya ruang menjadi energi listrik melalui sistem fotokatalitik berbasis semikonduktor yang memiliki celah energi rendah. Modifikasi plat tipis oksida tembaga dengan variasi ketebalan menghasilkan kemampuan konversi yang memadai untuk menghasilkan energi listrik. Tahap lanjutannya adalah mengembangkan teknologi untuk menjembatani penyimpanan energi berintensitas rendah dari cahaya ruang melalui sistem tandem dengan berbasis elektrolisis air, sehingga mendapatkan produksi gas hidrogen dan gas oksigen. Gas hidrogen dapat disimpan sebagai energi bagi pembakaran yang bersih dengan sisa dalam bentuk air kembali. Gas oksigen yang dihasilkan dapat menjadi sumber bagi kehidupan dan supporting bagi lingkungan yang bersih. Hadirin yang saya muliakan, riset mengenai pemanfaatan cahaya ruang sebagai sumber energi fotovoltaik merupakan riset menarik dan perlu dikembangkan. Penelitian sudah dilakukan selama 4 dekade tentang fotovoltaik, masih belum menyentuh wilayah ini, dikarenakan potensi ini masih terbatas. Sementara potensi cahaya langsung masih banyak yang belum ditelaah. Penekanan dan pengembangan riset dilakukan mendekati pola fotosintesis artifisial, yakni aspek terapan yang murah ekonomis, ramah ekologis, berkelanjutan sistemis, dan berkelimpahan. Aspek ini dapat dilakukan dengan mendekati pola aspek termodinamika keadaan standar tanpa modifikasi yang signifikan dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia alami di alam sehingga murah dan mudah didapatkan. Fokus ini menjadikan modifikasi tandem sel fotovoltaik elektrolisis untuk produksi hidrogen dari air murni menjadi riset yang menarik dan aplikatif. Hadirin yang dimuliakan, di akhir pidato ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui sidang yang terhormat ini. Saya memohon doa dan restu dari para hadirin semua agar senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, kekuatan, dan petunjuknya, sehingga dapat melaksanakan amanah sebagai guru besar, berkarya secara optimal untuk Universitas Negeri Padang dan masyarakat luas. Untuk itu perkenankanlah saya menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada satu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim yang telah mengangkat saya sebagai guru besar dalam bidang kimia fisika di Departemen Kimia Fakultas MIPA UNP mulai 1 Maret 2022. Yang kedua, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah memberikan penetapan angka kredit saya dalam jabatan guru besar. Yang ketiga, Bapak Rektor Universitas Negeri Padang yang terhormat Bapak Prof. Ganefri PhD. Terima kasih Pak Rektor atas motivasi, dukungan psikologis, gigih mengawal setiap tahapan pengajuan usulan guru besar, serta kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi guru besar. Terima kasih Pak Rektor.
Bapak Ketua Senat Akademik Universitas, Bapak Prof. Sufiarma, Bapak Sekretaris, Pak Safriandi, beserta jajaran yang telah mengusulkan dan menilai usulan jabatan ini. Dekan Fakultas MIPA, Pak Dr. Yulkifli, Bapak Dekan yang luar biasa, Bapak Ibu Wakil Dekan yang memberikan kemudahan, Bapak Pimpinan dan jajaran Kepegawaian Universitas Negeri Padang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bantuan yang maksimal secara teknis dan prosedural. Proses kenaikan pangkat yang dalam pelaksanaannya tidak mudah. Terima kasih pada tim PAK UNP yang luar biasa, yang satu persatu nggak mungkin saya sebutkan namanya. Bapak almarhum Dr. Anus Tasmin Tamin, Bapak almarhum Dr. Tasmin Tamin dan Bayi Harti. Selaku pembimbing S1 di Pendidikan Kimia, Bapak almarhum Profesor Dr. Anmin Alif, Bapak Profesor Dr. Hermanza Aziz, Profesor Dr. Sukri Arif, Profesor Dr. Imriadi, Sukri Darajat, pembimbing saya, Profesor Dr. Edison Munaf almarhum, Profesor Dr. Zulkarnain Khair, Profesor Dr. Ali Hambarami, Profesor Dr. Hakim Awati yang telah memberikan support tiada tara, Bapak Profesor Dr. Ilyas MD Isa, Profesor Kimia dari Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia yang menjadi sahabat, saudara sekaligus guru serta pembimbing dalam berbagai riset terbarukan baik di Indonesia maupun di Malaysia. Walau tidak hadir di ruangan ini, beliau selalu
untuk tanpa batas. Bapak Profesor Suyanta, Bapak Ibu pimpinan, dosen serta tenaga pendidikan di Departemen Kimia, sahabat-sahabat saya yang luar biasa, yang telah sabar menjadi teman berbagi, berdiskusi di kala suka dan duka. Kepada seluruh panitia acara pengukuhan guru besar telah menyiapkan dan melaksanakan acara ini dengan baik, matang sehingga berjalan dengan lancar dan sukses. Para dosen, guru, dan teman-teman saya yang luar biasa, seluruh tamu undangan dan hadirin semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah menyempatkan hadir dan mengikuti acara dengan sabar mulai awal sampai berakhirnya acara. Atas semua itu, semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus pada forum yang mulia ini, perkenankan saya mengaturkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua yang tangguh, almarhum Aba Zainul dan Ama yang hadir juga pada hari ini, Haja Samsidar. Yang sangat banyak ingin saya sampaikan, tapi cukuplah hati yang menyampaikannya. Terima kasih. Semoga apa yang dicapai saat ini bisa menjadi hal yang lebih baik di masa yang akan datang, dan Abah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Ama tetap sehat selalu. Istri tercinta Riso Sari Mandeli Esa yang setia mendampingi baik dalam kegetiran maupun kebahagiaan, bekerjasama dan belajar menghadapi berbagai persoalan, setelah terus berbagi cinta dan menepis duka, diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Istri yang banyak mengajarkan ilmu sabar dan ikhlas, istri yang pantang menyerah dan tetap optimis dalam segala kondisi, istri yang memberikan dorongan untuk terus menjadi dan memberikan yang terbaik di kehidupan fana ini. Ini semua karena dorongan dan support yang tiada tara dari istri tercinta. Terima kasih sayang. Kepada anak-anak tercinta Reva Swinta Maharani SHMH, kakak, terima kasih. Muhammad Arya Gifari, Muhammad Torik Albari, dan Muhammad Rafi Gifari, kalian telah melengkapi hidup kami yang memberikan kehangatan, inspirasi, cinta, dan dukungan. Kendati tak hadir saat ini, cinta dan doa akan selalu ada untuk kalian. Bapak dan Ibu mertua Abah Haji Zulkifli, almarhum Haja Helmis Muhammad, serta Oma Haja Nulis Nursian, terima kasih atas doa restu yang diberikan, doa yang selalu menjadi penyemangat untuk pencapaian guru besar ini. Kakak-kakak dan adik-adikku, Bang Irwan Zainul, Mbak Rubiah, Uni Suryanova Mandeli, Hilda, Mas Iwan, Muhardi, Dr. Murhadi, Devi Purnamasari, Rindang, Randi, Bunga, Bang Dodi, Diana, Doce, Ike, dan semuanya, terima kasih yang tak terhingga atas doa dan support selama ini. Terima kasih buat Udo, Haji Ismet Aco, Ne Oncu, Om Jeffrey, Tante Lilis, Om Sadik, Tante N, Uncu Cap, Haji Safnir, dan Tante Mary, Oma, Ma Isal, Teida, Adinda Yovan, dan semua saudara keluarga besar baik dari Payakumbuh, Pangkalan, Moralabu, Sungai Penuh, dan semuanya. Terima kasih atas doa dan supportnya. Sahabat-sahabat yang luar biasa, baik di LP2M, tim KRUPT, para peneliti di INBio, para peneliti di BRAIN, Prof. Sutopo Hadi, Prof. Karna, Prof. Hasanuddin, Dr. Agus Marto Prawiro, Dr. Rahmat Hidayat, Prof. Dasim Budimansa, Dr. Sriadi, Dr. Khairuddin, Prof. Darni, Muhammad Adri, Neni Wahyuning Tias, Prof. Cecep Darmawan, teman-teman dari IKAPI yang menginspirasi, teman-teman pers di mana kita tumbuh dan berkembang. Terakhir, kepada tim riset dan sahabat-sahabat yang luar biasa,
tim yang senantiasa membantu tanpa kenal lelah, mendedikasikan semua perubahan dan percepatan. Mereka ada dan selalu ada bagi perjalanan panjang yang dilalui. Putri Hazari, Amalia Putri Lubis, Erna Risa Fitri, Mas Arif Muhammad, Mas Viol Dea Karisma, dan mahasiswa bimbingan yang atas mereka semua berjalan dan atas mereka semua bisa diraih bersama-sama. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pidato ini dengan tulus dan ikhlas, saya menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada kata dan perbuatan yang tidak berkenan atau tidak pada tempatnya. Asanyo sambilu dari buluh, jiko dianyam jadi tampian, ambo susun jarinan sapuluh. Salah dan kilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.